Oke, baik. Selamat pagi, Bu. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Krisna Haryanto, lalu ada Yonatan Efraim, dan yang terakhir ada Angelica Aprilia. Oke, masalah penelitian. Yang pertama, penanganan pandemi COVID-19 masih menjadi perhatian bagi pemerintah karena mempengaruhi perekonomian negara-negara di Indonesia. Di Indonesia sendiri bahkan sampai mengalami resesi ekonomi. Bahkan di Indonesia sendiri terjadi kontraksi sebesar min 2,7%. Akibatnya seluruh aspek ekonomi terkena dampaknya. Contohnya sektor transportasi, perdagangan, dan pariwisata. Untuk menekan penyebaran virus COVID-19, pemerintah menetapkan kebijakan untuk menurunkan aktivitas masyarakat. Tapi meskipun begitu, pertumbuhan ekonomi di Indonesia masih mengalami peningkatan yang signifikan di akhir tahun 2021, yaitu kontraksi sebesar 0,96%. Keberhasilan tersebut tidak luput dikarenakan oleh peran pemerintah yang dengan luar biasa menggelontorkan stimulus ekonomi baik melalui instrumen fiskal maupun instrumen moneter, bukan kebijakan moneter. Alasan penelitian. Alasan penelitian pendapatan asli daerah atau yang disingkat sebagai PAD merupakan salah satu sumber pembiayaan Kabupaten Kebumen yang mengalami penurunan di masa pandemi COVID-19. Akibat penurunan kondisi ekonomi. Oke, berdasarkan laporan realisasi pendapatan Kabupaten Kebumen tahun 2020 sebesar 403.805.016.754, sedangkan pada tahun sebelumnya PAD Kabupaten Kebumen mengalami peningkatan selama periode 2018 sampai dengan 2019. Dan lalu realisasi PAD pada tahun 2018 sampai 2019 adalah 353.133.991 itu, dan 6409.2022.96426 menurut Bapenda. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bab 2 penyelenggaraan pustaka, di mana di poin 2.1 ini kajian teoritisnya yaitu pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi ini merupakan salah satu indikator terpenting dalam menilai kinerja suatu perekonomian, terutama untuk melakukan analisis terhadap hasil-hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh suatu wilayah perekonomian. Dikatakan mengalami pertumbuhan jika produksi barang dan jasa meningkat dari tahun ke tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi itu menunjukkan sejauh mana kegiatan ekonomi dapat menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat dalam suatu periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang terus menunjukkan perbaikan menggambarkan bahwa perekonomian daerah tersebut berkembang dengan baik. Menurut Sadono Sukino tahun 2008. Itu ada pendapatan asli daerah atau PAD kita sebut ya. Nah, PAD ini pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD itu bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Nah, menurut Abdul Halim, itu pendapatan asli daerah atau PAD itu adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber yang ada di dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah itu memegang peranan yang sangat penting karena melalui sektor ini dapat diketahui sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah. Nah, poin yang ketiga ini adalah investasi. Penanaman modal asing atau PMA dan penanaman modal dalam negeri itu merupakan salah satu sumber pembiayaan penting bagi daerah berkembang dan mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pembangunan. Sebagai salah satu komponen arus modal, PMA ini dianggap sebagai arus modal yang relatif stabil dibandingkan arus modal lainnya seperti investasi portofolio dan utang luar negeri. Menurut Herman Kambono dan Elizabeth. Lalu ada inflasi. Apa itu inflasi? Inflasi itu proses kenaikan harga-harga secara umum dan terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, ekses likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi sampai juga disebabkan oleh kurangnya distribusi barang. Inflasi
merupakan indikator untuk melihat laju perubahan dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling mempengaruhi. Stabilitas inflasi itu merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang pada akhirnya itu bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat menurut Budi Prayoga. Nah, di sini kajian teoritisnya itu di mana keterangannya satu pengaruh PAD itu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kebumen tahun 2015 sampai 2020. Dan dua, pengaruh investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kebumen 2015 sampai 2020. Dan tiga, itu pengaruh inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kebumen 2015 sampai 2020. Bab 3, metode penelitian. Untuk jenis penelitian yang digunakan yaitu analisis kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Data penelitian yang digunakan berupa data sekunder yang didapatkan dari BPS dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Variabel dan definisi operasional. Terdapat 4 variabel dalam penelitian ini yang kemudian dibagi menjadi 2, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Untuk variabel dependennya sendiri yaitu terdiri dari PAD sebagai X1, investasi X2, dan inflasi sebagai X3. Sedangkan untuk variabel independennya yaitu pertumbuhan ekonomi sebagai Y. Pendapatan asli daerah atau PAD yaitu terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan dari keuntungan perusahaan daerah, dan penerimaan lainnya yang sah. Pendapatan asli daerah dalam laporan realisasi anggaran pemerintahan daerah Kabupaten Kebumen tahun anggaran 2015 hingga 2020. Investasi, kegiatan menanam modal di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Inflasi, proses kenaikan harga-harga secara umum dan terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, ekses likuiditas di pasar yang memicu konsumsi, atau bahkan spekulasi, sampai juga disebabkan oleh kurangnya distribusi barang. Untuk pertumbuhan ekonomi, yaitu salah satu indikator terpenting dalam menilai kinerja suatu perekonomian, terutama untuk melakukan analisis terhadap hasil-hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan di suatu wilayah. Populasi dan sampel penelitian. Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya menurut Sugiono 2016. Sedangkan untuk sampel terdapat 2 pendapat. Yang pertama dari Sugiono 2016, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi tersebut. Sedangkan sampel menurut Arikunto 2003 dalam Ridwan dan Akdon 2010 adalah bagian dari populasi atau sebagian atau wakil populasi yang akan diteliti. Berdasarkan kedua definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki karakteristik tertentu yang akan diteliti. Sampel penelitian ini berupa data sekunder mengenai laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah tahun 2016 hingga 2020 yang diperoleh dari Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen. Laporan realisasi investasi diperoleh dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen. Data inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Kebumen. Untuk metode pengelolaan data, metode analisis yang digunakan dalam metode ini adalah uji regresi linear berganda.
Pengujian ini digunakan untuk melihat pengaruh dari masing-masing variabelnya. Untuk alat analisis yang digunakan dalam pengujian ini yaitu FUs. Berikut ini merupakan bentuk dari regresi berganda, yaitu YI sama dengan beta 0 plus beta 1 X1 plus beta 2 X2 plus beta 3 X3 plus EI, di mana Y merupakan pertumbuhan ekonomi, beta 0 konstan, beta 1 sampai 3 regression koefisien, EI standard error, X1 pendapatan asli daerah atau PAD, X2 investasi, X3 inflasi. Untuk rancangan pengujian hipotesis, yaitu ada uji asumsi klasik, yaitu di mana suatu model regresi dikatakan memenuhi syarat sebagai model empiris jika asumsi klasik dilakukan sebelum interpretasi hasil. Di antara uji asumsi klasik yang digunakan yaitu uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, dan uji multikolinearitas. Jika model yang digunakan sudah sesuai dengan Bloom, maka dapat dikatakan dengan menginterpretasikan hasil yang meliputi parsial dan simultan serta pengujian koefisien determinasi dari hasil dari data yang digunakan. Oke, untuk bab 4 merupakan hasil dan pembahasan. Oke, hasilnya ini awalnya sebelum itu pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi yang digunakan dapat berdistribusi normal. Pengujian normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji probabilitas Jaruk-Bera. Suatu data dapat dikatakan berdistribusi normal jika nilai signifikannya melebihi taraf alfa 5%, menurut Ghazali. Berikut ini adalah hasil uji. Yang pertama ada uji normalitas. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini dapat dikatakan berdistribusi normal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai probabilitas sebesar 0,883944. Nilai ini lebih besar dari level alfa yang telah ditentukan. Hasil ini juga didukung oleh hasil grafik histogram yang ditunjukkan pada paragraf di bawah ini. Yang kedua ada uji multikolinearitas. Uji ini digunakan untuk menguji apakah model regresi yang digunakan memiliki korelasi antar variabel bebas. Untuk mengetahui apakah terdapat multikolinearitas dalam penelitian ini dapat dilihat dari nilai korelasi antar variabel yang akan disajikan pada tabel-tabel di bawah ini. Dari tabel ini, suatu model regresi dapat dikatakan bebas dari multikolinearitas jika nilai cutoff yang digunakan untuk nilai toleransi di atas 10. Berdasarkan tabel di atas, dapat ditemukan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas pada model regresi yang digunakan. Pada tabel 4.1.3 yang merupakan uji korelasi, autokorelasi, pengujian digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat korelasi antara confounding error pada periode T-1. Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi dalam suatu model regresi dapat dilihat dari nilai Durbin-Watson. Hasil pengujian dapat ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Berdasarkan hasil pengujian di atas, diperoleh nilai DW sebesar 1,944191. Angka tersebut lebih besar dari nilai DL yang sebesar 1,61513 dan nilai DU sebesar 1,7356. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi pada model regresi yang digunakan. Lalu kita lakukan uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas digunakan untuk melihat apakah dalam uji regresi ini terdapat ketidaksamaan varian residual antara satu pengamatan dengan pengamatan lainnya. Untuk mengetahui ada tidaknya masalah tersebut dapat dilihat dari nilai T yang melebihi taraf alfa 5%. Di bawah ini akan dijelaskan. Oke.
Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai probabilitas pada masing-masing variabel dependen melebihi tingkat alfa 5%. Dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi yang digunakan tidak dipengaruhi oleh masalah-masalah heterogeneisitas. Selanjutnya dilakukan uji regresi linear berganda. Yang pertama ada koefisien determinasi. Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen. Dari hasil yang kami peroleh, terlihat bahwa nilai R squared sebesar 0, sebesar 0,113704. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel terikat yang dimaksud merupakan pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh variabel bebas PAD, inflasi, dan inflasi sebesar 11% dan sisanya 88%. Dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Yang kedua ada uji stimulan F. Uji stimulan F atau pengujian stimulan digunakan untuk melihat apakah semua variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Dari hasil pengujian F dapat dilihat dari tabel berikut. Dari hasil pengujian di atas diketahui bahwa secara keseluruhan variabel eksogen dapat mempengaruhi variabel endogen dengan nilai 0,480264. Maka ini lebih kecil dari tingkat alfa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel PAD, investasi, dan inflasi secara stimulan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kebumen. Selanjutnya ada uji parsial. Uji ini digunakan untuk melihat pengaruh antara variabel terikat dan variabel bebas. Dalam pengujian parsial, penelitian ini bukan model common effect yang ditunjukkan dari nilai T statistik dan probabilitas. Tingkat signifikan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5%. Oke, dari hasil berikut yang menunjukkan bahwa PAD berpengaruh negatif sedang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan nilai inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah Kebumen. Bahasan berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa variabel pendapatan asli daerah memiliki signifikasi 0,2058 lebih besar dari 0,05 dengan arah signifikan negatif. Dari nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel PAD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Oke, lalu berikutnya berdasarkan tabel 7 di atas diketahui bahwa variabel investasi memiliki nilai signifikansi 0,1324 lebih kecil dari 0,05 dengan arah positif signifikan. Dari nilai tersebut disimpulkan bahwa variabel investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang terakhir, yang C, pertumbuhan tabel di atas dapat diketahui bahwa variabel inflasi memiliki nilai signifikan 0,1774 lebih besar dari 0,05 dengan arah signifikan positif. Dari nomor tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel inflasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Oke, jadi di sini saya akan membahas bab 5, yaitu penutup, di mana poin 5.1 konklusi. Yang pertama, pendapatan asli daerah atau PAD itu memiliki hubungan negatif dengan pertumbuhan ekonomi di Kebumen periode 2015 sampai 2020. Peningkatan PAD dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, investasi itu memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi di Kebumen periode 2017 sampai 2021. Yang ketiga, inflasi itu memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi di Kebumen periode 2015 sampai 2020. Pendapatan asli daerah, Kebumen itu mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi baik secara parsial maupun simultan. Indikasinya, pemerintah Kabupaten Kebumen sebagai pengambil kebijakan perencanaan yang nasional dan memaksimalkan anggaran pembangunan yang efektif dan efisien untuk mencari sumber-sumber pendanaan baru di subsektor pendapatan daerah. Gunanya itu untuk menggali potensi yang mana untuk meningkatkan pendapatan daerah upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas antara lain melalui program dan pelatihan keterampilan kewirausahaan. Nah, yang pertama, peningkatan pertumbuhan ekonomi adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang harus dilaksanakan secara sistematis
terencana dan sinergis dengan dunia usaha dan masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, rangka peningkatan kesejahteraan. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi seluruh daerah tetap menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah, di mana pendapatan daerah dan alokasi daerah diharapkan dapat mengentaskan atau mengurangi kemiskinan, sehingga ada baiknya pemerintah berupaya meningkatkan pendapatan daerah dan meratakan alokasi daerah. Itu dilakukan untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, diharapkan pertumbuhan ekonomi daerah di berbagai sektor dapat dikelola dengan baik, sehingga dapat mengurangi beban masyarakat lokal yang masih dalam tidak sejahtera. Ya, sekian pembahasan dari kami. Terima kasih.